Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita tidak melanjutkan project aplikasi perpustakaan dulu ya, karena saya mau buat video singkat dulu ya. Saya mau buat tutorial cara mengganti versi Java di project NetBeans kita ya. Alasan saya membuat video ini karena ada beberapa teman yang nge-DM saya menanyakan cara mengganti versi JDK-nya di project NetBeans mereka gitu ya. Karena mungkin mereka masih bingung ya cara gantinya gimana, dan alasan gantinya pun sebenarnya ada ya. Jadi saya sendiri pernah ngalamin. Saya pernah nginstal JDK 20 ya, JDK versi 20, dan ketika saya install itu dan saya mau membuat report ya, itu nggak bisa-bisa. Nah, saya bingung tuh. Kenapa nggak bisa-bisa? Saya pikir dari report yang saya buat error atau dari codingannya atau gimana, dan ternyata penyebabnya itu adalah versi Java-nya ya. Versi Java 20 itu nggak support dengan e-report atau gimana. Pokoknya itu nggak bisa lah, saya nggak bisa ngotak-ngatik, dan akhirnya saya downgrade. Saya menurunkan versi Java-nya ya. Menjadi sekarang ini saya menjadi Java 8 ya. Ini saya menunjukin Java 8. Teman-teman bisa dicek di sini. Kalau saya mau cek di sini tuh tinggal Windows X, Apps and Features, terus scroll ke bawah ya, cari Java. Nah nih, saya Java 8 nih, Java SE Development Kit 8 ya. Dan setelah saya ganti ke versi Java 8, itu report bisa digunakan dengan normal gitu ya. Yaudah ya, nggak usah pakai lama, langsung aja ke tutorialnya. Pertama, teman-teman pastikan download dulu versi Java-nya ya. Misalnya teman-teman kan di sini ada yang versi 20, 21 atau versi 19, dan mau mengganti dengan versi di bawahnya, teman-teman tinggal search aja di Google, ketik aja JDK gitu ya. Nah, nanti akan kebuka hasilnya, yaitu nih, Java Download Oracle. Tinggal diklik download ya, Java download. Nah, akan kebuka versi Java latest version ya, atau versi terakhir nih. Nah, kalau teman mau pakai versi ini bisa tinggal langsung aja ke scroll ke bawah. Misalnya teman sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Misalnya saya di sendiri Windows, klik Windows dan download yang ini nih, klik download ini. Nah, kalau teman-teman tidak ingin menggunakan versi yang terbaru dan mau menggunakan versi yang di bawahnya, teman-teman tinggal scroll lagi ke atas, cari Java Archive ini, tinggal diklik ya kan. Terus scroll ke bawah, di sebelah kanan bawah itu ada pilihan-pilihan Java-Javanya ya. Nah, di sini ada Java 8, Java 11 dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau mengganti ke Java 8, tinggal diklik ya kan. Lalu scroll ke bawah, cari yang untuk Windows. Nih, disarankan yang 64 ya. 64 lalu di-download ya kan. Nah, di sini saya ingin mencontohkan juga. Nah, karena saya sudah menginstal yang Java 8, saya contohnya menggunakan versi Java yang berbeda ya. Misalnya di sini saya pakai Java 11 deh ya, nih Java SE 11. Saya klik, lalu scroll ke bawah cari yang Windows 64 ini, terus di-download nih. Akan muncul seperti ini. Di sini kita disuruh login, lalu di checklist ya, karena di sini dia disuruh checklist, taruh di download. Kalau teman-teman disuruh login ya suruh login aja lah ya, karena saya sendiri nggak tahu biar nggak login itu gimana bisa downloadnya. Nah, setelah berhasil login langsung akan berhasil terdownload ya. Nih, tinggal di start download. Nah, lalu teman-teman bisa dibuka tempat lokasi downloadnya. Nah, cara install itu gampang banget. Teman-teman tinggal double klik lalu next ya. Nah, tapi sebelum saya install, saya mau nunjukin dulu lokasi directory instalasi Java, karena saya menunjukin kalau di tempat saya itu cuman ada Java 8. Teman-teman tinggal ke disk PC, ke local disk ya, local disk langsung aja nggak apa-apa, terus ke program file, ke Java. Nah, lalu di sini akan kelihatan nih versi Java berapa aja yang sudah terinstall di komputer kita sendiri. Nah, di sini karena saya baru install Java 8, maka hanya muncul Java 8. Di sini tertulis Java 1.8.0 ya. Nah, oke. Kita balik lagi ke instalasi, kita balik lagi ke tempat
Java yang sudah kita download tadi. Ini dia ya. Nah, installnya itu tinggal di double klik. Nanti ada pilihan, tinggal pilih yes. Lalu tinggal di next ya. Kita tinggal next aja, nggak perlu ada ngatur apapun ya. Nanti karena nanti Javanya udah menyesuaikan sendiri dah ke directory instalasi di komputer kita. Lalu next. Nanti status tinggal ditunggu aja loading instalasinya. Harusnya nggak lama sih. Kecuali komputer teman-teman tuh lemot, baru mungkin ada membutuhkan beberapa waktu. Oke, setelah selesai nih ya, Java SE Development Kit successful installed ya, tinggal di close. Nah, terus kita geser lagi ke directory instalasi Javanya. Nah, langsung akan muncul JDK 11 ya. Muncul JDK yang sudah kita install tadi. Lalu cara ganti ke project NetBeans kita gimana? Nah, teman-teman bisa dibuka dulu project NetBeans teman masing-masing. Jika sudah terbuka, kalau teman-teman mau lihat project NetBeans teman itu pakai versi Java berapa, teman-teman tinggal ke ini, arahkan ke project NetBeans teman-teman, terus klik libraries, di sini di expand. Nah, di sini paling bawah itu akan kelihatan tuh JDK berapa yang digunakan. Nah, di sini dalam hal ini saya menggunakan JDK 8 ya. Nah, lalu cara gantinya gimana? Cara gantinya teman-teman tinggal klik kanan projectnya, project NetBeans teman-teman, lalu properties, lalu pilih libraries. Nah, di sini akan ada Java platform ya. Kalau teman-teman mau ganti Javanya, sebenarnya tinggal dipilih ini, lalu nanti akan muncul list JDK yang ada di komputer kita. Tapi di sini sebenarnya nggak langsung ada sih, dia harus di add manual dulu. Nah, di sini karena saya tadi sudah melakukan add, akan langsung muncul ya. Nah, di sini mungkin saya hapus dulu deh biar kelihatan cara add-nya itu gimana. Di sini saya remove dulu ya. Ini saya tes ulang untuk add-nya. Pilih tadi libraries. Nah, di sini kan kosong ya, hanya ada JDK 1.8 ini. Teman-teman tinggal ke manage platform. Nah, di sini tinggal klik add platform. Nah, lalu pilih Java Standard Edition. Nah, teman-teman arahkan ke directory instalasi Javanya ya, yaitu ada di C program files Java. Kebetulan tadi saya sudah membuka, jadi langsung ke directory instalasinya. Kalau misalnya belum kebuka, teman-teman kayak tadi ya yang sudah saya tunjukin, teman-teman ke local disk C, terus ke program file, yang program file doang ya, bukan yang x86 tapi program file doang. Klik, lalu ke Java nih, lalu di expand. Nah, nanti akan muncul nih pilihannya yang seperti ini nih, seperti ini nih. Nah, lalu teman tinggal pilih JDK berapa yang mau di add. Kalau teman-teman belum ada JDK 8 bisa di add. Kalau mau add JDK 11 kayak contoh saya ini, tinggal diklik ya kan, diklik lalu next. Nah, di sini otomatis dia akan melakukan scanning sesuai dari lokasinya ya, mulai dari namanya apa, source-nya di mana, terus Java doc-nya apa gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah apapun, tinggal di finish. Nah, otomatis akan muncul di sini, lalu di close. Nah, kalau kita cara gantinya gimana? Ya tadi sesuai info tadi, tinggal dipilih JDK berapa. Misalnya saya mengganti JDK 11 ini, klik lalu di OK. Nah, project NetBeans kita akan melakukan scanning sesuai dengan JDK yang sudah kita gunakan. Gitu. Dan setelah selesai udah, kita tinggal ngoding seperti biasa. Gampang ya. Dan di sini teman-teman bisa kelihatan nih JDK-nya berganti menjadi JDK 11 gitu. Jadi guys, segini aja video singkat kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.